Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pripun kabarnya Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam penjagaan Allah. Amin amin amin. Ya alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kedua nih Ibu semua, ini adalah pondasi. Apa? Kita akan memaknai tentang syahadat yang sehari-hari dalam sholat kita, gitu ya Ibu semua, sudah kita ikrarkan gitu ya. Kita baca berulang-ulang kali. Apalagi bulan Ramadan nih, nah Masya Allah ya, setiap tahiyat gitu selalu dibaca syahadat. Nah, sudahkah kita ini memaknai syahadat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman seseorang tentang dua kalimat syahadat ini akan sangat mempengaruhi kualitas dirinya sebagai manusia dan kualitas dirinya sebagai muslim. Jadi, sebetulnya syahadat ini gitu ya, kan rukun Islam pertama ya Bu. Nah, sudahkah gitu ya, kita itu menancapkan betul-betul syahadat ini dalam diri kita. Karena sebagai ya ini tolak ukur itu ya, kualitas dirinya sebagai manusia dan kualitas dirinya sebagai muslim. Nah, bagaimana? Karena syahadat itu akan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kepribadian, perilaku, dan perbuatan. Kan sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar nih Bu. Nah, sudahkah sholat itu menjadi ya benteng perisai bagi kita? Nah ini pertanyaannya, kita sendiri yang bisa menjawab. Bukan maksud ngondo wong, bukan, tapi ngondo diri kita sendiri. Ya Allah, sudahkah saya menjadi apa yang sudah Engkau cintai gitu? Apa yang sudah Engkau sukai ya Allah? Nah maka kita mulai dari syahadat kita maknai. Bismillah. Kenapa? Ketika tidak paham, ketika syahadat hanya sebagai bahan lisan, bahan omongan, ngapunten gitu Ibu semua, Masya Allah, maka itu tidak akan memberikan makna apapun bagi dirinya sekalipun. Nah ini dalam tanda kutip adalah apa nih? Ya diingatkan kita gitu dari jangan sampai gitu hanya menjadi sebuah ya bahan omongan, tetapi harus bagaimana kita maknai, kita dalami gitu, kemudian masuk dalam hati kita dan ke perbuatan kita. Syahadat itu ada dua Ibu, syahadat tauhid dan syahadat risalah, syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan syahadat risalah, syahadat rasul adalah persaksian bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan utusan Allah. Nah, kita membahas dulu tentang syahadat tauhid. Sebagai makhluk yang diistimewakan oleh Allah, kita manusia diberikan akal, diberikan amanah kepemimpinan di dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Terus yang bisa merusak dunia ini juga siapa? Ya manusia juga. Yang bisa memakmurkan siapa? Ya manusia juga. Masya Allah. Maka dengan akal yang Allah berikan, nyun sewu Bu, orang pintar banyak ya sekarang ya, banyak. Tapi kepintarannya apakah sudah digunakan? Yaitu nggo ngapusi wong gitu ya, atau buat ya bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Ini loh akal yang diistimewakan oleh Allah tidak diberi kepada makhluk yang lain. Iya, manusia tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Maka hal ini mengharuskan untuk mengambil sikap yang tepat dan sesuai dengan posisinya sebagai makhluk yang berakal. Nah, maka konsekuensinya apa? Kita harus mengambil keputusan yang benar dan tepat saat yang kita akan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dalam diri kita ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu makhluk hidup yang lain juga punya. Nah, kita punya, tapi Allah lebihkan dengan adanya akal. Kemudian ada hati juga. Nah, terus untuk hal yang mendasar gitu ya. Bagaimana gitu?
Kita ini bisa membawakan diri kita, hati kita, pikiran kita, akal kita gitu ya. Kita ini adalah hambanya Allah loh gitu. Alam semesta ini aja tunduk sama ketentuannya Allah. Saya sering menyampaikan di forum-forum ya Bu. Air laut itu, nah ini Syekh Ali Jaber yang Allah yarham, yang menyampaikan di dalam taujih-taujih beliau. Air laut itu gitu ya, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Air laut itu tiap hari Bu, itu tuh bilang sama Allah, ya Allah, saya tuh nggak betah lihat manusia tuh pada bermaksiat. Pengen tak hapuskan itu mereka itu. Tiap hari loh Bu, bayangkan. Lalu apa? Allah menjawab, jangan. Di sana itu ada hambaku yang masih beriman. Maka kalau di pinggir laut lihat itu gelombangnya gitu ya, ombaknya itu saja nih ngeri-ngeri sedap gitu. Tiap hari itu mereka itu ini, ya Allah tuh pengen tak makan aja mereka itu, nek bahasa kita gitu ya. Tapi Allah menundanya. Air laut saja patuh sama Allah. Yang sekuat itu yang kemarin belum lama ada yang terseret lagi tuh ombak itu ya, 13 anak gitu ya. Itu tuh mengerikan loh Bu. Ombak yang sekuat itu bisa nyeret sekali waktu itu ya, aja taat sama Allah. Kita gimana gitu, ya Allah itu ya. Mari kita, siapa toh saya gitu, saya ini hambanya Allah, maka bersyahadat ini adalah gitu. Kita mengakui bahwa Allah ini adalah Tuhan kita, mentauhidkan Allah, memposisikan bahwa Allah itu di atas yang lain-lainnya, di atas segalanya. Kita mesti minta toh, ya Allah, berkahi rezeki, dilimpahkan rezeki, kesehatan, semuanya kita minta. Bener gak Bu? Ya toh, kita minta sama Allah. Kalau kita itu masih meragukan ya ngapunten ketika berdoa, mosok sih itu suka ngendi ya, malah meragukan Gusti Allah itu. Kalau berdoa itu bismillah, Allah tuh masih tolong saya. Yang penting tuh kalau berdoa yakin. Nah ini loh, syahadat ini akan mempengaruhi terhadap perilaku kita. Kalau kita yakin Allah, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diagung-agungkan, tidak ada yang patut diminta selain Allah, maka sakjane tidak ada kekhawatiran dalam diri kita. Mau hidup tuh kayak gimana, Masya Allah gitu ya, sesulit apapun, kita kembalikan semuanya ke Allah. Masya Allah. Terus bagaimana? Ya ini poinnya ada di bagaimana kita menyadari diri kita adalah hambanya Allah. Allah itu menciptakan dan menjadikan sebagai makhluk kita ini gitu ya. Manusia adalah makhluk yang paling terhormat. Terus bagaimana? Ya tergantung kita membawa diri Bu. Allah itu memuliakan manusia. Kita mau nggak dimuliakan oleh Allah? Mau nggak Bu? Lah ya wong Allah aja sakjane kurang apik piye gitu loh, ya Allah sih, sampai kita istighfar kita gitu ya. Allah tuh pengen banget semua hambanya Allah itu selamat sampai tujuannya di mana? Di surganya Allah. Makanya ada Al-Quran diturunkan, disempurnakan kitabnya Allah gitu ya. Tidak ada kitab lainnya yang akan menyempurnakan, nggak ada, sudah sempurna ini Al-Quran. Ya ayo kita buka terus, dibolak-balik, ditadaburi, dibaca-baca. Luar biasa. Allah sampai menurunkan panduan yang sangat lengkap ini sebetulnya itu. Sampai kita tuh, ya Allah kalau sudah menyelami gitu ya. Itu indah sekali kedalamannya. Seperti itu, Masya Allah itu Al-Quran. Nah maka bagaimana kita sebagai manusia yang dihormati sebetulnya, yang dimuliakan di atas makhluk yang lain, kita sadar sini atau enggak sebetulnya? Kalau sadar diri, maka ketika Allah memberikan ya syariat, aturan, itu aslinya untuk memuliakan kita. Nyun sewu Bu, contohnya manusia bernama muslimah, Masya Allah. Kita gitu nih, itu kan ada aturannya, ada ayat Allah, julurkan gitu ya. Seluruh tubuh kita ini gitu dengan ya pakaian yang menutup aurat. Aslinya kalau kita itu manut sama Allah, kita itu dimuliakan, dijaga sama Allah, gandeng gitu ya. Kalau di luar sana ya itu
Banyak yang berdakwah, orang yang mengajak. Nah, mengajaknya kepada apa tapi? Ada yang sampai protes pakai jilbab, pakai gamis, pakai isu kayak gitu-gitu itu. Itu tuh menindas kaum perempuan. Ada yang bilang kayak gitu. Menindas bagaimana gitu kan. Nah, ini loh, kita yang harus, ini yang berkata seperti itu nafsu kita, atau kita sudah mengilahkan Allah, membuat apa ya, menempatkan bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu jagain kita. Coba toh Bu, gini, kita punya putra dan putri, Masya Allah, kita pengen toh anak-anak kita itu hidupnya enak, besok gitu, mapan, uripe, rezekinya lancar, pokoknya saya apik-apik, betul Bu? Lah iya, mesti kita nggak mau yang buruk-buruk terjadi pada anak kita. Ini Allah gitu loh, yang memiliki semuanya alam raya ini, pengen kita manusia, hambanya Allah ini selamat sampai di surganya Allah. Nah, kalau kita itu masih meragukan ini dalam tanda kutip, artinya ya ini makna syahadat ini masih belum kita tancapkan sekuat-kuatnya dalam diri kita. Kan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak sepantasnya manusia ini yang berakal, Allah berikan akal menyembah patung. Ini kan zaman dulu gitu ya. Zaman sekarang juga ada gitu ya. Patung yang bisu, tuli, terbuat dari batu, kayu, atau yang lainnya. Mereka pun tidak bisa mengubah dirinya sendiri gitu, patung-patung itu. Jadi di kisahnya Nabi Ibrahim ya, kan sangat viral itu, sangat viral, Masya Allah. Sampai apa, bapaknya itu yang membuat patung berhala gitu ya Bu, sampai dibuat marah sama Nabi Ibrahim. Tapi ya itulah maunya Allah itu adalah membuat akal manusia ini berfungsi. Nabi Ibrahim gitu ya, atas ya perintah Allah, menghancurkan semua berhala yang berjejer-jejer itu, kemudian kapaknya disimpan di patung yang paling besar. Penduduk Mekah waktu itu marah itu, siapa yang melakukan ini, yang menghancurkan Tuhan kami, bilang gitu. Terus Nabi Ibrahim lah yang jadi diinin duluan, mesti kowe tau kayak gitu. Terus apa? Nabi Ibrahim ya bilang, lah mbok dirinya tuh kapaknya aja pada dirinya gitu. Terus apa yang terjadi? Mereka itu aslinya udah tahu, secara akal itu sudah bisa jawab. Mana mungkin patung itu bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Lah gini apa ini ngerti ya, kita yang bikin gemes kan? Kamu tuh tahu gini itu, patung itu nggak bisa ngapa-ngapain yang lain, kenapa disembah-sembah, diminta-minta, didoain dan lain-lain. Terus apa, malah balasannya dibakar hidup-hidup gitu ya. Artinya apa Bu? Gini, tauhid, iman gitu Bu, itu memang hidayahnya Allah. Akal manusia ini aslinya sudah tahu bahwa patung tadi itu nggak bisa ngapa-ngapain, kok iyo nafsu itu masih mendahului. Nah ini loh, artinya apa? Bismillah, kita bersihkan berhala-berhala di hati kita, di pikiran kita. Apa-apa yang membuat kita tuh masih apa ya, nyun ngapunten, menggeser posisinya Gusti Allah gitu ya. Yang satu-satunya harus kita minta, yang harus kita yakini betul-betul Allah tuh pasti menolong saya. Saya yakin panjenengan tuh punya cerita masing-masing dulunya seperti apa. Saya juga punya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, atas rahmatnya Allah, di antara ribuan orang, bahkan jutaan, bahkan miliaran kalau di seluruh dunia gitu Ibu. Alhamdulillah Allah menyayangi kita. Buktinya apa? Kita bisa merasakan nikmatnya ya keimanan kita. Meskipun masih kita bina, masih kita terus ditumbuhkan keimanan kita, tapi Allah menolong kita. Allah memberikan rahmat kepada kita. Terus kurang kepiye gitu loh. Allah kurang sayang kayak gimana lagi sama kita. Inilah, ayo kita bersihkan dalam hati kita. Makanya tazkiyatun nafs gitu ya. Resik-resik itu nggak hanya cukup di halaman rumah kita, di dalam rumah kita, hati kita ini selalu harus kita bersihkan Bu. Kenapa? Karena kalau tidak bersih, nyun ngapunten, ya ono kerak-keraknya atau
yang dari luar masuk itu ya, dalam tanda kutip ya belek lencong itu ya, berbau jijik itu, astagfirullahaladzim, kok disimpan dalam hati kita, itu tidak layak, Bu. Tidak layak sama sekali. Kenapa? Karena akan sangat mengubah hidup kita. Pikirannya tadi yaitu mabuk gitu kan, pikirnya di kemana-mana, pikirannya overthinking. Padahal asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi akal kita ini, pikiran kita sangat nyambung dengan hati kita. Ayo kita bersihkan dulu hati kita terus setiap hari. Momen Ramadan ini gitu Ibu-ibu. Bagaimana kita rajin resik-resik gitu. Diri kita, hati kita, pikiran kita. Masya Allah. Terus dalam sebuah riwayat Bu disebutkan, ada seorang Arab Badui yang melihat seekor kelinci kencing di atas kepala berhala. Orang kampung yang masih bersih itu bergumam. Jadi Arab Badui itu orang kampung sana gitu ya, orang kampung Arab itu. Orang itu germemeng, kok bisa ya? Benda yang tidak dapat menghindarkan dirinya, berhala itu tadi, dari kencing kelinci, kok disembah-sembah dan dimintai perlindungan. Orang yang berakal mana mungkin melakukan itu? Nah, itu orang kampung itu tadi gitu ya. Itu komen kayak begitu. Logika orang Arab Badui itu sangat sederhana. Tuhan yang disembah, dimintai pertolongan, dan tempat berlindung itu ya harusnya dapat melindungi dirinya sendiri. Bahkan bisa mengatur segalanya. Lah gimana toh Bu? Bu, langit sama bumi ini ada ruangannya ya. Ada ruangannya. Sampai di dalam di atas permukaan bumi dan di bawahnya langit itu bisa kita dipakai untuk beraktivitas, beramal sholih dan beramal-amal yang luar biasa. Pernah enggak gitu kan, kita tuh sampai berpikir, akal kita aktifkan. Disebutkan di dalam Al-Quran, gunung-gunung itu menjadi pasak dan tiang. Tiang dalam rumah kita ini fungsinya untuk jagain toh Bu, jagain bagaimana rumah ini ya menjadi rumah itu, menjadi kokoh itu, atapnya terpisah dari lantai. Ada ruangan di tengahnya menjadi bisa kita pakai, kita manfaatkan. Gunung ini gitu ya, menurut ahli geografi, ternyata di bawahnya itu terpancang jauh banget. Kalau kita pernah kemah dulu ya Bu, kan patok ya, ada patokan. Patoknya itu nancep sampai ke bawah. Kenapa? Karena dalam bumi itu isinya adalah cairan aslinya. Makanya kalau gunung meletus itu kan yang keluar cairan toh. Nah, cairan itu dipancang gitu ya dengan gunung-gunung yang ada di seluruh bumi. Kalau nggak ada gunung, ini bisa geser terus. Nggak bisa kita tinggalin. Masya Allah, sedetail itu Allah mengatur. Itu tentang gunung. Masya Allah. Nah artinya apa? Bagaimana kita mengimani gitu. Apa-apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, firman-Nya Allah. Nek Pak RT berbicara saja kita nggak berani motong, satu. Yang kedua, Pak, kita berusaha mentaati kan omongannya Pak RT, arahannya Pak RT. Kalau enggak, kita disebut sebagai warga yang tidak manut sama RT-nya gitu. Lah ini Allah. Allah itu yang mengatur segalanya. Sedemikian rupa gitu Ibu-ibu semua. Selayaknya kita harusnya menempatkan Allah di atas segalanya. Gitu Ibu, bismillah. Orang yang tidak punya sesuatu itu tidak akan dapat memberikan. Ini peribahasa ini Arab gitu. Faqidus syai'i la yu'ti. Orang itu, kalau tadi baru membahas tentang berhala gitu ya. Berhala itu nggak punya apa-apa, maka nggak akan mungkin bisa memberikan perlindungan. Nah kemudian di Quran surat Al-Hajj, wahai sekalian manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, karena itu dengarkanlah. Masya Allah, Allah itu mengaktifkan logika kita manusia. Jadi siapa bilang kalau Islam itu nggak logis gitu? Logis banget. Allah menurunkan ayat-ayatnya itu banyak dengan perumpamaan-perumpamaan
banyak dengan kita disuruh mikir. Salah satunya di surat Al-Hajj, wahai manusia, semuanya dipanggil oleh Allah. Artinya Al-Quran ini tidak hanya untuk muslim saja, semua manusia. Telah dibuat suatu perumpamaan, karena itu dengarkanlah. Sesungguhnya pihak-pihak yang kalian seru selain Allah itu tidak akan dapat menciptakan seekor lalat, meskipun mereka bersatu padu untuk melakukannya. Patung-patung gitu ya, dan lain-lain, pohon gede disembah-sembah gitu-gitu dan lain-lain, itu tidak mungkin akan membuat seekor lalat pun. Bahkan sekiranya mereka dihinggapi lalat pun, pohon patung tadi tidak akan dapat menghindarkan diri. Sama-sama melemahnya, baik yang meminta maupun yang diminta. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, maha perkasa. Allah menjelaskan dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Nah, maka selanjutnya bagaimana kita terus menumbuhkan ya keimanan kita dengan bagaimana dekatin terus Al-Quran, buka terus Al-Quran, dibaca terus, ditadaburi terus Al-Quran. Masya Allah. Nah, selanjutnya bagaimana kita memahami, memaknai tentang syahadat Rasul, syahadat risalah. Syahadat yang kedua, Allah membantu kita untuk menjaga kehormatan manusia dengan diturunkan wahyu, ya tadi Al-Quran, kitab suci. Dan otomatis kitab suci itu tidak mungkin diturunkan kalau tidak ada yang membawanya. Maksudnya siapa? Utusan Allah alias Rasulullah. Setiap Rasul, setiap Nabi itu pasti ada umatnya. Nah, umatnya Rasulullah SAW itu adalah umat akhir zaman. Semuanya gitu. Sampai besok hari kiamat itu umat Rasulullah SAW. Para Rasul ini membimbing manusia semuanya untuk menemukan dan mengenali Allah, Tuhan yang sebenarnya. Hal ini penting agar kita tidak menuhankan yang lainnya. Nah ini loh. Maka syahadat Rasul ini adalah ya luar biasa penting juga. Bu, bedanya manusia itu ada di mana? Semua itu sama, Bu. Jabatannya paling tinggi, paling rendah dalam tanda kutipnya. Apapun itu, raja yang diladeni ratusan pelayan ataupun seorang diri, seorang yang bahkan seorang diri hidup di dunia ini benar-benar gak punya siapapun, itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanya apa, Bu? Betul sekali, ketakwaannya. Takwa itu, nah ini ayatnya di dalam ini ya, Bu. Ayat Ramadan. Ramadan ini kan endingnya gitu ya, ujung-ujungnya mengantarkan la'alakum tatakun. Bagaimana seseorang itu ketika melewati Ramadan ini menjadi manusia yang lebih bertakwa. Maka Ramadan datang terus setiap tahunnya, Masya Allah. Sajane agar kita terus bertakwa, terus menerus. Masuk 1 tahun gitu ya, anak yang berusia misalnya yang sudah mulai berpuasa misalnya 5 tahun atau 6 tahun. Dengan yang sudah puluhan tahun gitu, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mosok sama? Ya jelas berbeda. Iya toh? Artinya bulan trainingnya Allah gitu, daurahnya, muqayyamnya, pelatihannya dari Allah itu selalu hadir untuk menambah ketakwaan kita. Nah, terus bagaimana? Karena kenapa diutus menjadi seorang Rasul gitu ya? Karena tadi bagaimana wahyu ini bisa tersampaikan kepada manusia. Nah, maka selain Al-Khaliq adalah makhluk. Kalau sama-sama makhluk berarti kedudukannya sama atau kadang bahkan lebih rendah dibanding manusia itu sendiri. Maka bimbingan dan ajaran yang dibawa oleh Rasul yang selanjutnya disebut adalah Islam. Maka orang yang masuk Islam disebut Muslim. Maksudnya bagaimana? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur
Nazala, bukan nazala. Satu Z, zai. Artinya gini Bu, makanya kalau baca Quran memang gini bagusnya jangan ngebut-ngebut itu ya bagusnya. Supaya kita tidak salah ketika baca. Nazala, zainya 2, tasydid itu ya. Itu artinya diturunkan berangsur-angsur banyak kali. Tetapi kalau dibacanya nazala tanpa tasydid, maka artinya diturunkan sekali blek gitu. Beda banget artinya, luar biasa Masya Allah. Jadi dalam satu kata dalam bahasa Arab itu tuh bisa ya menggambarkan kondisi yang luar biasa itu loh Bu. Sopo yang diajak ngomong, siapa yang diajak, siapa yang beraktivitas, kapan, di mana. Kan tadi cuma nazala, diturunkan berangsur-angsur banyak kali. Nah, apanya Al-Quran, nah gitu loh, luar biasa. Baru satu kata. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, terus bagaimana? Islam ini Bu, dari kita bangun tidur, Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah kan, kalau bangun tidur doanya gimana? Iya, Alhamdulillah dulu. Segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan nafas saya. Masih bisa, ya masih kita bisa bernafas. Masya Allah. Mau masuk kamar mandi, ada doanya. Supaya kita dilindungi dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Dan terus-terus yang lain dan banyak lagi. Semua halnya dari yang kecil sepele sampai yang besar itu ada tuntunannya. Maka Masya Allah, maka orang yang masuk Islam disebut Muslim. Muslim itu artinya berserah diri Bu. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kepada kehendaknya Allah. Oh Allah maunya saya, unek tangi turungi berdoa. Artinya kita menjadi hambanya Allah gitu. Masya Allah. Nah, untuk mengikuti kehendak Allah dan menjalankan tuntunannya, manusia tidak mungkin menerima ajaran Allah itu secara langsung. Medeni nih kalau secara langsung Bu. Bu Fatma, celing langsung itu. Bu Susina, celing. Jadi setiap orang dikasih langsung itu medeni. Itu mengerikan. Coba guys gini. Ketika Rasulullah SAW pertama kali, sebelum pertama kali, jadi kan Rasulullah itu sakjane udah dididik sama Allah nih, sejak kecilnya sudah meninggal dulu bapaknya, belum pernah ketemu nih. Terus ketika Rasulullah masih kecil gitu ya, 6 tahun gitu, ibunya meninggal. Pendidikan Allah, tarbiyah Allah kepada Rasulullah itu luar biasa. Disiapkan menjadi seorang Rasul. Dagang sekocah cilik. Itu dagang itu Bu, jangan bayangkan kita pakai motor, pakai mobil begini kan, nggak ada itu. Jalan kaki, naik unta di padang pasir, lintas negara loh. Itu sejak kecil tuh udah berdiplomasi itu. Jadi pinter ngomong, pinter negosiasi, pinter dodolan gitu. Kemudian apalagi menggembala. Jangan bayangkan menggembala itu, ayo belok kanan, belok kiri, langsung kita manut. Kita manut. Itu manut itu enggak. Itu kudu luar biasa. Belum lagi yang lainnya. Sampai ketika Rasulullah sudah remaja pun gitu ya. Ada lagi tantangan-tantangannya. Terus kemudian Rasulullah itu menuju akan diberikan risalah. Rasulullah tuh galau segalau-galaunya. Gimana galaunya? Nah ini loh. Kalau orang Jawa itu kan ada yang namanya ini ya Bu, apa itu? Ya tirakat katanya. Tirakat, kemudian apa itu? Topo. Ya toh? Aslinya kalau itu dilakukan dengan betul itu nggak apa-apa. Betul kok, Rasulullah bahkan melakukan hal itu. Tapi ya topo di gua loh. Ya toh? Di gua mana diturunkan wahyu? Gua apa Bu? Iya, gua Hiro ya. Jadi Rasulullah itu sangat akrab dengan gua. Jangan bayangkan guanya itu terang benderang, wah peteng banget Bu. Ya, gelap gitu. Kemudian bagaimana? Bertapanya itu dalam artian menggali sakjane aku ki urip ki nggo ngopo to, gitu ya. Dan itu kan belum langsung diturunkan wahyu, belum pernah ketemu Jibril, belum pernah berkomunikasi langsung dengan Allah. Belum pernah. Sampai usia 40 tahun itu ketemu gitu kan. Pas bertapa itu di momen yang gimana nggak galau melihat masyarakatnya yang luar biasa hancur gitu ya dalam tanda kutip. Tapi ya Bu, masyarakat Makkah itu waktu itu keliling Ka'bah tanpa baju, laki-laki dan perempuan.
Jadi jahilnya sejahil-jahilnya menyembah patung berhala, mengubur hidup-hidup bayi perempuan dan lain-lain sebagainya. Rasulullah gua lo sak galau-galone. Iki uripku ki kepiye ngene-ngene wis galau gitu kan bahasa kita. Kemudian apa? Maka sampailah pada waktu yang sudah Allah tentukan. Rasulullah menerima wahyu. Pertama ketemu Jibril gitu, gimana? Ya jelas lah Bu, kita speechless banget. Dan mesti wedi sak wedi-wedine. Wih, sopo gitu kan. Iqra. Saya itu nggak bisa baca gitu kan. Iqra, pokoknya suruh baca, Iqra, suaranya gede Bu. Ketika memandang ke sini, di sini cahaya itu, pindah ke sini, ikut pindah. Bu, nek kita di sana, Allahu alam itu ya, di posisi itu, apakah kita itu semaput apa gimana? Jadi saking, loh, belum pernah ketemu loh Bu. Kalau orang zaman sekarang mungkin untuk wangsit ngono. Padahal wangsitnya nah dari mana dulu bisa jadi setan yang menjahili, ya toh, dibisikin. Kayak ngene, wah kayak gitu-gitulah. Nah itu dia loh. Nah jadi bagaimana? Bagaimana gitu ya? Bagaimana kita ini menempatkan bahwa Rasulullah SAW adalah ya penuntun yang menuntun langkah-langkah kita supaya kita itu tidak salah langkah. Insya Allah. Nah, jadi bagaimana? Nah ini. Manusia itu karena tidak mungkin bertemu dengan Allah langsung, maka ya diutuslah seorang Rasul. Para Rasul itulah yang menyampaikan ajaran langit tersebut kepada umat manusia. Nabi dan Rasul yang dapat kita ketahui minimal 25 orang. Yang pertama Nabi Adam gitu ya, yang menjadi nenek moyang umat manusia. Yang terakhirnya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya orang-orang yang terpilih itu yang kemudian disebut menjadi Rasul, itu ada empat Rasul yang disebut sebagai ulul azmi. Ulul azmi itu kenapa kira-kira Bu? Kok diberi gelar gitu ya? Kalau di Indonesia itu pahlawan negara gitu ya. Jadi udah meninggal lama banget. Kemudian ada penganugerahan gelar pahlawan. Nah, gitu. Tapi kalau ulul azmi ini adalah penganugerahan gelar Rasul, masya Allah. Kegigihannya para Rasul inilah yang menyebabkan mendapatkan gelar ulul azmi. Siapa saja? Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim tadi yang bagaimana? Ya tadi yang saya ceritakan tadi ya Bu. Bagaimana sampai dibakar hidup-hidup gitu ya. Karena apa? Ya mentauhidkan Allah, menyampaikan risalah syahadat. Kalau Nabi Nuh gimana? Bayangkan toh Bu, uripnya kita, hidup kita ini kan ya maksimal atau ya kurang lebih lah ya, kita ngikutin siapa? Rasulullah SAW 60-an tahun. Nabi Nuh ini hidupnya sampai ratusan tahun Bu. Ada yang mengatakan 900 tahun hidup loh Bu. Iya bayangkan itu gimana itu, kurang gigih yang kayak gimana itu. Dan pengikutnya yang beriman kepada Allah melalui dakwahnya Nabi Nuh itu enggak banyak Bu. Itu luar biasa loh itu, mesti kebayang nggak tau Bu, 100 tahun hidup, 100 tahun loh ya, ini 900 tahun, bahkan ada yang bilang 950 tahun. Masya Allah. Artinya ujiannya sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kemudian kalau Nabi Musa gimana? Nah, Nabi Musa bayangkan, jadi Bani Israel Bu, itu kan diselamatkan ya atas izinnya Allah, tongkatnya itu disuruh mukul kan ke laut itu. Dah diselamatkan oleh Allah. Sampai di sana gitu ya.
Mereka itu kan disuruh perang gitu ya, di Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, mereka disuruh perang memerangi ya kemungkaran gitu. Malah ngomong gini sama Nabi Musa, wes kamu aja sama Tuhanmu yang berperang, piye jalbu, mak jelek-jelek ora wi, wis sudah diselamatkan, malah nyauri gitu. Wah ini dakwahnya Nabi Musa itu luar biasa, sama gitu luar biasa. Terus apa lagi? Rasul Nabi Musa kemudian ini ya meninggalkan kaumnya, dalam tanda kutip meninggalkannya itu untuk apa? Ngecas lagi gitu ya. Ngecas selama berapa? 40 hari. Dititipkan kepada Harun gitu ya. Tak titipnya tolong dibina gitu ya. Tolong diajarin bagaimana menyembah Allah. Bani Israel tuh aslinya itu gitu ya. Aslinya mereka itu juga bagaimana mereka harus menyembah Allah gitu. Tapi ya gimana lagi wongnya yelnya yang ini gitu. Ditinggal 40 hari. Pulang-pulang tuh malah menyembah patung anak sapi. Dibikin oleh salah satu kelompoknya itu. Namanya siapa? Samiri. Wah ini Bu tadi luar biasa. Ya gitu, penuh dengan kejengkelan gitu. Wes diselametke, wes kayak gitu, udah ditolong, disuruh berperang supaya kamu diangkat derajatnya, nggak mau malah nyuruh nabinya. Kemudian pulang-pulang dari Nabi Musa itu mukoyam gitu ya, mukoyam, bertemu dengan Allah selama 40 hari. Pulang-pulang malah mereka itu berbalik menyembah yaitu patung anak sapi. Itu loh Bu, makanya tuh kenapa Bani Israel gitu ya, itu kok ngeyel, bahkan sampai sekarang gitu ya, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau peduli dengan kata orang lain, bahkan peri kemanusiaannya dilanggar. Lah piye, jelas-jelas udah sakit, di rumah sakit, di tenda pengungsian, kok isih gitu. Saudara-saudara kita, tidak hanya Muslim loh di Palestina itu, Kristen itu ada di Palestina, masih aja gitu ya. Israel gitu ya, itu mereka kok ngeyel. Ya itulah, bahkan disebutkan di Al-Quran, ya mereka itu bahkan dikutuk menjadi kera. Bisa jadi secara dohirnya, bisa jadi secara karakternya. Nah ini Allahu alam. Artinya bagaimana Bu, Allah itu aslinya tidak pengen manusia itu merendahkan dirinya sendiri. Allah itu jagain kita dengan diturunkan kitabnya Allah supaya kita menjadi mulia, dimuliakan. Nek kita itu nurut, mau gitu nih menggunakan ya Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita itu dimuliakan. Yakin wes. Nah, yang terakhir siapa? Nabi Ulul Azmi, ya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kira-kira? Karena beliau tuh ya Nabi terakhir. Dan umatnya yang belum pernah ketemu dengan beliau gitu ya Bu. Kita ini salah satunya yang belum pernah ketemu, ngimpi aja belum gitu ya. Apa udah ada ngimpi Bu? Ya Allah luar biasa. Bisa ngimpi ketemu Rasulullah SAW. Itu gitu ya, pada beriman kepada Rasul. Sampai nanti akhir zaman gitu, luar biasa. Nah maka kenapa seorang Nabi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini juga harus kita imani. Ini menjadi pondasi kita. Oh siapa toh? Tauladan kita tuh siapa? Yang menjadi panutan kita siapa? Oh Rasulullah SAW. Nah keimanan dan keislaman seseorang tidak akan benar sebelum ia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi terakhir. Sebagaimana sabdanya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-41. La yu'minu ahadukum hatta yakuna wahahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang kalian sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Hawa nafsu itu liar. Kenapa? Karena mesti ditunggangi oleh setan. Sering tuh Bu, kita tuh bertengkar dalam diri kita. Pikirannya ngomong gini, hatinya ngomong gini. Terus kayak gitu, utur itu. Terus yang ngendi saya tak lakoni. Pernah nggak Bu? Pernah apa sering?
Nah, harus banyak membersihkan hati kita supaya Allah bimbing. Yang membimbing kita nanti Allah. Kalau kita ya itu tadi, hati kita itu istilahnya apa ya? Sawangan, wah sawangan. Itu nanti banyak yang nyangkut itu. Apanya? Ya debu-debu gitu ya, prasangka-prasangka kotor. Kemudian ya tidak yakin 100% kepada Allah gitu kan akhirnya. Ya itu, maka harus kita bersihkan terus hati kita. Bismillah. Nah, maka ibu-ibu semua, bagaimana syahadat ini aslinya bisa mengantarkan kita kepada manisnya iman. Ketika memang Allah dan Rasulullah SAW itu berada di posisi yang tepat. Posisi yang tepat itu apa? Ya nggak boleh itu di bawah, apalagi di bawah apa-apa nggak bisa. Yang pertama tetap Allah, yang kedua Rasulullah SAW. Yang lain-lain itu nomor sekian. Artinya apa? Ya bismillah. Mau nggak mau memang muslim ini adalah seorang yang ya manut sama ketentuan karena kita adalah hambanya Allah. Gitu ibu-ibu semua, Masya Allah. Karena memang syahadat ini pintu gitu ya, pintu kita untuk mengenal Islam. Pintu masuknya Islam. Ya di mana? Ya di syahadat. Seorang mu'alaf biasanya mereka itu sangat-sangat lebih semangat belajar Islam. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah syahadatnya mereka itu berdasarkan kesadaran. Dan ya jelas itu tidak lepas dari hidayahnya Allah. Hidayahnya Allah gitu ya, hinggap dalam diri kita. Coba Bu, nek kita seorang muslim yang alhamdulillah sejak lahir sudah muslim gimana? Tidak ada kata yang tidak mungkin terjadi. Kita bisa memperbaharui makna syahadat yang sering kita ikrarkan. Jadi terus diperbaharui. Maka insya Allah gitu ya, kita akan bersemangat untuk mengetahui sakjane Islam ini kepiye. Islam yang rahmatan lil alamin itu yang gimana? Maka yang kemarin saya sampaikan Bu, tingkatan seorang pembelajar gitu. Karena kita itu adalah seorang pembelajar. Satu, tingkatan pertama adalah pembelajar yang baru tahu sedikit ilmunya Allah, merasa tahu. Aku wis ngerti ya kayak gitu kan. Saya sudah tahu, kamu nggak usah ngasih tahu. Artinya seseorang ini merasa gelasnya sudah penuh. Kalau gelasnya penuh, dia tidak mempan dikasih nasihat. Dia tidak mau menerima pendapat orang lain. Ini tingkatan pertama. Baru tahu sedikit, tapi merasa sudah tahu. Nah, kalau dia sabar, gini Bu, efeknya gimana kalau yang masih di tingkatan pertama? Baru belajar dikit kan, udah berani ngoreksi orang lain. Enggak gitu yo, begini, tapi ngoreksinya itu yaitu dengan nada yang dia merasa tahu. Nah itu nggak boleh. Nah tapi begini, kalau seorang pembelajar ini sabar, terus belajar, mau belajar, terus belajar, maka dia akan sampai pada titik, aku tuh nggak tahu apa-apa ya ternyata. Banyak ilmunya Allah yang belum saya ketahui. Nah itu tingkatan kedua. Jadi kita walaupun sudah menjadi gitu Ibu, muslim sejak lahir alhamdulillah, maka kita jangan bosan-bosan terus belajar, terus sampai di titik ya Allah, saya tuh ternyata banyak nggak tahunya. Ilmunya Allah sangat luas. Di mana itu? Di Quran surat Luqman ayat 27. Apabila seluruh seluruh pohon di muka bumi ini adalah penanya Allah, maka lautan itu adalah tintanya Allah. Kalau habis dituliskan akan Allah tambahkan 7 lautan lagi. Masya Allah, maka tidak akan ada habisnya kalimat Allah dituliskan. Bayangkan Bu, 7 lautan. Nek sak donya ini adalah disebut 1 lautan, 7 kalinya itu kalau mau ditulis kalimat Allah, ilmunya Allah nggak akan ada habisnya.
Artinya apa? Nah, pembelajar sejati itu nanti di titik keempat gitu ya. Di titik kedua ini kita berasa, ya Allah masih banyak ilmu yang saya belum tahu. Maka mulai ya rendah hati gitu ya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kalau rendah diri kita itu merasa ini Bu, lemah di hadapan orang lain. Nah itu nggak boleh. Allah itu sayang sama kita. Jangan merasa rendah diri, merasa nggak pede bergabung dengan apalagi gini. Ini penting ini, punya teman, saling ya kita mengingatkan dalam amal soleh itu. Terus nggak pede nih, wah ini hati-hati, setan malah senang banget. Pede, ayo kita pede bersama dengan orang-orang yang memperbaiki diri. Kita anggap mereka orang-orang soleh. Jangan malah nggak pede, merasa rendah diri itu nggak boleh. Karena apa? Akan tambah kita menjauhkan diri dari ya rahmatnya Allah. Rendah hati. Nah, rendah hati ini gimana? Kita merasa, wah saya itu perlu belajar terus berarti. Nah, itu rendah hati. Dapat nasihat dari orang lain, kita dengarkan dari mulutnya siapapun. Rendah hati. Tapi kalau bab prinsip gitu ya, dalam hal konsep memang harus dilihat siapa yang ngomong. Tapi nek nasihat dari siapapun kita dengarkan. Nah, maka lanjut kalau masih sabar, belajar lagi terus, belajar lagi, maka sampai pada pembelajar tahap ketiga, yaitu orang yang benar-benar merasa, aku tuh beneran nggak tahu apa-apa. Ini di tahap ketiga. Maka yang itu peribahasa padi semakin berisi semakin merunduk. Artinya apa? Merasa diri kita ini yaitu ilmunya semakin mengisi dia, jiwa raganya, maka semakin tawadu. Nggak berani ngoreksi orang lain. Kalau ada orang datang minta ini, nah baru kita diskusi. Nah gitu-gitu. Tapi nggak berani itu di medsos ngomong sembarangan. Terus kalau ketemu orang kayak nganu rasulan neraka gitu-gitu, wah nggak bisa, itu baru tahapan pertama. Kalau seseorang itu di tahapan pembelajar ketiga, maka dia akan sangat menjaga perbuatannya, tingkah lakunya, masya Allah, pikirannya bahkan nggak berani suudzon sama Allah. Adanya, ya Allah tuh baik banget ya gitu. Alhamdulillah dengan segala kenikmatan ini luar biasa. Nah di tahap yang keempat, tahap yang paling atas itu Bu, pembelajar itu adalah seorang pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu enggak bosan-bosannya kita tuh belajar. Enggak ada saatnya kita tuh berputus asa, enggak ada kepikiran sama sekali. Putus asa dari rahmat Allah. Kemudian merasa diri itu yang aneh-aneh, enggak pernah itu sampai kayak gitu. Kenapa? Pembelajar yang sejati ini akan ada pada titiknya, ya Allah, hamba ini adalah hambamu. Hamba ada dalam ketetapanmu, hamba ada dalam genggamanmu. Semua urusan saya, dunia saya, akhirat saya ada dalam genggaman Allah. Maka ya Allah, bimbinglah saya. Nah kalau udah dibimbinglah saya ini, ilmunya Allah terus mengalir terus kepada pembelajar sejati. Maka ibu-ibu, kita jangan merasa tidak pede. Rendah diri itu tadi itu merasa tidak pede. Tidak pede dengan apa? Wah, engko nek dikondo wong ini sok alim, sok apa, nggak usah didengerin. Artinya apa? Yang kita dengarkan adalah saya bismillah ingin menuju menjadi hambanya Allah. Hambanya Allah yang dicintai oleh Allah. Maka betul sekali harus memperbaharui makna dari syahadat kita. Bagaimana Allah itu ya berada di posisi ya betul-betul sebagai Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada yang lain yang bisa kita mintain pertolongan, perlindungan, rezeki, apapun itu. Tidak ada yang bisa kita minta selain kepada Allah. Dan Rasulullah SAW adalah teladan kita. Bagaimana ada tuntunan dari Rasul begini, ya kita ikutin. Maka insya Allah nanti selamat sampai tujuan. Di mana? Keridhaannya Allah, surganya Allah insya Allah. Begitu ibu-ibu semua, mungkin ada yang mau disampaikan? Didiskusikan ada?
Nggih, monggo. Bu sinten? Saya Dino. Oh ya, Bu Deno. Monggo, Bu. Kita kalau itu kayak mentirakati anak, hari lahirnya itu kita puasa boleh nggak Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ada lagi, Bu? Cukup. Oke. Nah, tentang puasa, Bu. Saya sampaikan kemarin di forum ini nggih, yang di aula kecamatan. Puasa, coba kita buka ayat ini, Al-Baqarah 183 Pak ya. Kita cek. Tapi yang ada artinya. Saya bacakan artinya, bentar. 183. Oh, bukan. 185. Gitu? Heeh, 185. Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang ayat bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tuh, kata kunci bulan Ramadan aslinya Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya, Ramadan ini aslinya poinnya ini adalah bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran ketika Rasulullah SAW mentasmikan bacaan Al-Qurannya kepada siapa? Malaikat Jibril. Luar biasa. Nah, maka Al-Quran ini yang sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa yang di antara kamu hadir sampai di bulan Ramadan gitu ya, maka berpuasalah. Puasa itu urutan kedua. Artinya bagaimana pemahamannya? Karena bulan Ramadan ini itu adalah Al-Quran diturunkan di bulan ini sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Kita semua bergembira atasnya. Kenapa? Karena kita jadi tahu, oh jalan yang bener ini yang sebelah sini, yang salah yang seperti ini, maka saya harus berhati-hati. Seneng nggak Bu kalau dapat petunjuk? Coba gini wes, kita jalan di suatu tempat yang kita asing, nggak ada Google Map, sinyal kita susah, nggak ada orang ditanyain, benar-benar kita seorang diri di situ. Kita rasanya gimana Bu? Bingung, galau, piye nangis gitu ya. Saya harus gimana gitu kan? Saya harus jalan kemana gitu? Jalan ke sana kok orang ketemu jalan ke sana nggak ketemu jalan. Mapnya nggak bisa, nggak nyala, nggak ada sinyal. Lalu tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba juga sih kalau ini, karena ada Rasul yang menerima. Lalu ada orang lewat. Nah ini kita Allahu alam, ini kiriman dari Allah atau gimana, kita Allahu alam itu. Dia itu ngasih tahu, kita tanya Pak, kalau kesini itu lewat mana misalnya, atau Bu, saya pernah Bu yang kayak gitu ya, di atas gunung itu, benar-benar yang pas mau jalan ke pondok saya waktu itu belum pernah ke sana sebelumnya. Tiba-tiba pas waktu saya itu kesasar, saya bingung, ya Allah, saya istighfar terus. Waktu itu Sabrina masih 3 tahun, OTW 3 tahun. Mi, kok sampai sini? Mah tekan-tekan tuh tambah piye Bu? Kita tambah gitu kan. Nah, terus apa? Ya Allah, saya pasrah, ini harus kemana? Habis itu ada ibu-ibu bawa kayu bakar. Tanya lah itu, alhamdulillah ada petunjuk. Seneng banget rasanya dapat petunjuk. Lah ini Al-Quran Bu, petunjuk kita, ngasih tahu yang mana yang hak. Ini loh yang benar, nanti Allah ridho kalau kamu melakukan yang hak. Ini loh, ini yang batil. Kalau melakukan yang batil nanti Allah yang murka gitu kan. Maka Allah akan beri balasan ini. Maka kita sangat berbahagia dikasih petunjuk. Nah, berbahagia itulah dengan puasa Bu. Seorang muslim itu berbahagianya itu justru merayakannya dengan puasa. Luar biasa. Jadi Bu, nah Ramadan ini yang 30 hari kita bergembira, berbahagia atas turunnya Al-Quran yang seumur hidup memberi petunjuk kepada kita. Nah, kalau kita ini mau berpuasa untuk kelahiran anak kita, kadang kalau orang Jawa itu kan di netonnya. Kalau Rasulullah SAW itu di harinya,
hari Senin Rasulullah berpuasa. Kenapa? Karena beliau itu lahir di hari Senin. Itu boleh. Wong Rasulullah menyolokkan. Sebetulnya gitu. Nah, artinya segala sesuatu itu ada ilmunya sebetulnya. Yang tidak boleh apa? Nah, kita melakukan amalan-amalan yang aneh-aneh memang gitu ya. Ya, gimana yang anehnya? Yang aneh-aneh contohnya niatnya. Nah, saya melakukan ini ben piye ya misalnya. Kan puasa nih, puasa. Aslinya tuh kita boleh berpuasa, tapi niatnya ya Allah, nah ini. Semoga dengan wasilah saya berpuasa, beramal solih, saya mentirakati anak-anak saya. Engkau bimbing. Nah, ini kan betul. Tapi kalau kita itu niatnya ben sukses, tapi tidak menyandarkan kepada Allah, ben suksesnya dituntun sama Allah. Nah, ini sebetulnya perlu kita luruskan niatnya. Ben anaknya sesok bejo dunia akhirat, ning kita lupa di tengah-tengahnya niat itu tidak disandarkan, ya Allah bimbinglah anak saya. Nah, ini yang perlu ya ini diluruskan. Kenapa? Karena kita seolah-olah merasa nyon sewu. Dengan kita puasa, anak kita terlindungi dengan puasa kita. Nah ini loh. Nah ini memang tauhid. Jatuhnya kepada tauhid. Bukan karena puasa kita, Bu. Ini adalah amalan yang mendorong kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah ini loh. Gitu ya, Bu. Nah jadi boleh. Ketika bergembira, kita tuh dianjurkan berpuasa. Senin dan Kamis aslinya gitu ya. Itu adalah hari di mana Allah membuka pintu surga. Maka ya ini, itu dalam hadisnya. Kita itu kalau bisa ya berpuasa di hari itu. Kenapa? Supaya ada amalan puasa diangkat ke langit gitu, dilaporkan ke Allah. Ya Allah si fulana ini di hari Senin gitu ya, dibukanya pintu-pintu surgamu, si fulan ini ada pahala berpuasa. Terus selama berpuasa, Bu, nah biasanya orang yang berpuasa itu akan lebih mudah melakukan amal-amal soleh yang berikutnya. Yang lain-lain tuh kayak enteng. Ngerasa gitu nggak, Bu? Kalau puasa tuh kayak seolah-olah tuh ada apanya ya? Ya pendorongnya. Coba kalau pas nggak puasa, kan hawa nafsu itu lebih ini kan? Lebih lah pokoknya lebih aja mendominasi. Tapi nek puasa itu Allah tuh bantuin kita. Hawa nafsu dilerem gitu ya, di apa ya namanya, ya dijagain sama Allah. Maka kita mau tilawah, mau istighfar istilahnya, mau yang lain-lain, mau sedekah, itu terasa lebih enteng. Nah luar biasa. Maka seperti itu Ibu. Nah terakhir ya tentang puasa. Kenapa kita puasa Asyura, puasa bulan Muharram, ya kan? Itu kan ada tuntunannya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW itu menemui Yahudi. Ketemu kan? Mereka itu baru puasa di tanggal 10-nya 10 Syuro Asyura. Nah kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, kalian kok puasa kenapa? Yahudi jawab, ya karena hari ini hari yang luar biasa, istimewa, bersejarah, dan kami sangat bergembira. Karena hari ini adalah di mana Allah gitu ya, kami diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Tanggal 10-nya itu. Nah maka apa? Rasulullah bilang, kami lebih berhak bersuka cita itu kan, lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Kenapa Yahudi itu? Nah gini loh Bu, Yahudi itu mereka tuh aslinya beriman kepada Al-Quran, beriman bahwa Allah itu menurunkan wahyu, menurunkan pokoknya semua Al-Quran ini. Yahudi itu aslinya beriman, tetapi mereka tidak beriman kalau Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir. Banyak para Nabi dan Rasul itu adalah dari garis keturunan Bani Israel, tapi Rasulullah SAW itu tidak dari garis Bani Israel. Mereka tidak mau menerima Rasulullah sebagai nabinya. Itulah. Tapi kalau Yahudi itu yang masih taat gitu, yang masih patuh sama Allah, aslinya tuh mereka tahu gitu loh. Karena sangat menjaga gitu dengan, ya kan ada ahlul kitab gitu ya. Ahlul kitab itu yang mereka ya beriman kepada Allah. Aslinya kalau mereka itu gitu ya, mau mengimani Rasulullah sebagai nabi terakhir, udah jadi muslim itu.
Nah, kemudian gimana puasa 10 Syu'ara tadi gitu ya, Asyura tadi? Maka Rasulullah memberikan, maka kita muslim berpuasalah di hari 9-nya atau hari 11-nya. Jadi dibedakan puasanya kita seorang muslim dengan puasanya Yahudi. Bahkan memang ada yang sampai seminggu atau 10 hari gitu ya. Nah, tapi anjurannya kalau Rasulullah SAW itu adalah 9 dan 10 atau 10 dan 11. Begitu ibu-ibu. Kenapa? Karena untuk membedakan. Kita muslim itu kan lebih taat gitu ya. Bismillah, kita taat sama Allah, taat sama Rasul. Yahudi gitu ya, mereka nggak taat sama Rasul, mereka berpuasa. Nah, gitu. Jadi tadi kembali bahwa bagaimana kita mau mentirakati anak-anak kita. Memang ini Bu, luar biasa panjenengan semua. Seorang ibu itu ya, sekedar batin, nah ini hati-hati nih, itu bisa terjadi sama anak-anak kita. Batin loh. Apalagi kita itu melahirkan, mendohirkan dengan amal-amal solih, dan kita ini ya minta sama Allah berwasilah gitu ya dengan amal-amal yang kita lakukan. Ya Allah, tolonglah saya menjaga anak-anak saya yang di luar sana saya tidak bisa menjaganya. Bahkan di dekat kita pun kita juga nggak mesti 100% bisa jaga kan sebetulnya. Maka gitu Bu, memang tirakat simbol itu luar biasa. Salah satunya apa? Tirakat yang paling luar biasa adalah mengendalikan emosi. Itu seriusan. Itu tirakat paling susah apa paling gampang? Susah. Luar biasa. Kenapa Bu? Anak kita itu yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dari kita loh. Jenengan itu kan yang melahirkan anak-anak kita. Anak-anak jenengan dilahirkan jenengan sendiri. Kita itu kadang, nah ini loh godaan syaitonir rajim. Kalau ketemu tanggane, ketemu orang, temen lama, wah pokoknya seneng banget. Cerita dono dene pokoknya seneng banget. Iya toh, pokoknya seneng, sangat senang. Tetapi pas kita capek gitu ya, gaweane akeh ngomah, tekoni anake apik-apik lho Bu, le tanya, "Bu, gini. Bu, lu kono ke lo?" Le jawab karo nyengol-nyengol. Nah, ini kita tuh lah ini loh, tirakat yang paling susah itu aslinya apa? Emosi. Emosi kita ini yang dikendalikan. Anak kita ini yang paling berhak untuk mendapatkan rasa nyaman, rasa bahagia kalau ketemu dengan ibunya. Lah piye? Wong anak kita pengen kalau besok kita tua gitu ya, kita besok sudah di bawah tanah. Kita pengen toh didoakan. Nah, maka ya memang itulah luar biasa tirakat sebuah menjaga emosi. Karena ada gitu ya. Banyak sekali sekarang di medsos apalagi Bu. Sampai anak itu curhat di medsos. Harus ya berbakti sama ibu, sama orang tua. Loh, kok pertanyaanmu kayak gitu? Komen bawahnya. Lah piye? Wah, dia mah ngomongin keburukan ibunya di depan publik. Jangan sampai ibu-ibu semua. Bismillah, kita menahan diri kita sak kepiye-kepiye emang luar biasa memang namanya ujian hawa nafsu gitu ya untuk ngomel. Tapi nek ngomelnya solihah nggak apa-apa. Tapi nek ngomelnya itu ngomel solihah itu tujuannya baik. Nah, tapi nek ngomelnya itu nesu-nesu, nah itu loh Bu, ini beda. Ngomel solihah itu walaupun kita ini masih gemedek gitu ya, tapi kalau tujuannya ini bocah ki bendalan, ben apik itu kan. Bukan untuk kita pengen dihormati. Wah nek rengguku wong tuamu, kan marahnya beda. Tujuan ngomelnya beda. Nah ini perlu kita ini Bu, memang yaitu tadi kembali lagi pada syahadat sebetulnya. Allah tujuan kita. Nah, terus kembali ke gini Bu. Saat kita melihat misalnya anak kita itu kok dilalah gitu, ya Allah ki bocah kepiye gitu. Jangan sampai Bu, kita tuh ngomong nyeplosnya tuh yang elek-elek itu, yang buruk-buruk. Yang rugi kita sendiri. Nah ini maka syahadat ini tadi akan nempel ke lisan kita, ke hati kita, ke pikiran kita. Astagfirullahaladzim. Banyak di luar sana yang minta anak enggak dikasih-kasih. Ini saya diparingi Gusti Allah, dimudahkan dapat keturunan. Nah, memang ini langkah selanjutnya gitu kan. Bagaimana kita menjaga
diri kita, anak-anak kita ini, nah ini sebagaimana yang Allah inginkan. Nah ini Allah ingin yang bagaimana? Pastinya adalah Allah ingin ya semua hambanya Allah itu taat sama Allah, nggak ada yang lain. Sebetulnya ke situ. Nah maka ibu-ibu semua jangan lupa gitu ya. Kita semua ya, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Simbol ini tuh aslinya adalah ya kalau gunung tadi. Nah kita ini penstabil dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Nek simbol oleng, rumah itu rasanya ya wis ra karu-karuan. Suasana hati ibu itu kok tidak baik. Di rumah ini rasanya wis medeni. Besengut gitu kan wong tua ibu besengut. Anak mau tanya yo piye, suami juga gak nyaman. Pokoknya mah jadi gak nyaman semua. Tapi kalau seorang ibu, nah ini loh makanya luar biasa orang zaman dulu ya, mbah-mbah itu hidupnya kayak gimana pun tetep aja semeleh ngono lain delok iki penak banget. Mungkin kalau dulu tuh nggak banyak ini orang berkata apa kan di medsos. Di medsos lu banding-banding kayak kudune iki urip ngene iki lho. Gajine semene dadi mah banding-banding kayak jatuhnya. Mbah zaman dulu nggak ada ya begitu. Onone semene anaknya pada 50 misalnya. Ada gitu kan. Mbah saya itu anaknya 11. Hidupnya yang hidup 9 gitu. Jajar-jajar telur 1 dibagi-bagi nek ceritanya ibu luar biasa. Onone semene ya didum semene alhamdulillah. Rongono yuk golek meneh, minta lagi sama Allah. Udah sesederhana itu. Nah orang zaman sekarang gimana? Ngoyo. Burung duwe iki, ngutang, dono dene wes kayak gitu susah banget hidupnya. Yang bikin susah siapa? Diri sendiri. Artinya apa? Luar biasa. Allah itu aslinya sangat ingin membersamai kita, sakjane ingin banget kita itu nggak susah hidupnya. Dengan apa? Ya sudah ikutin aja nih di dalam Al-Quran. Ada petunjuk-petunjuk Allah yang luar biasa. Maka pelan-pelan kita buka pelajarin gitu Al-Quran. Gitu ibu-ibu semua. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Sedikit Ya. menekankan lagi tadi yang berarti kita kan boleh berpuasa tidak kan untuk anak. Jadi waktunya misal kita ambil Senin Kamis seperti terus kita biar saya nggak salah niat jadi ya Allah saya berpuasa ini untuk anak saya, izinkan ridhoi saya bersandar kepadamu dengan izinmu bisa izinkan anak saya itu mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Berarti seperti itu kan bahasanya secara kronologinya gitu. Hei, ini kan kita menanamkan hal positif ke kita ya sebenarnya. Niat kan, tentang niat. Satu, sebelum kita itu melakukan sesuatu itu, kan biasanya memang kita berharap kebaikan. Baik kepada kita maupun ke anak kita. Maka sebetulnya, ya Allah, saya berpuasa sunnah, Senin dan Kamis. Terimalah ya Allah, ridhoilah. Dan jadikan amal ini, amal soleh ini, sebagai sebab engkau menolong anak saya. Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solihah. Artinya ditukar dulu kata-katanya. Apa? Allah dulu. Ya Allah terima amal soleh saya. Nah bagusnya itu nanti di penghujung pas puasa kita. Nah ini pas puasa Ramadan Bu, jangan dilewatkan. Menuju maghrib itu hal-hal yang luar biasa. Mustajab itu waktu-waktu yang sangat luar biasa. Mojo aja dulu. Jadi ya ini setan itu juga pinter. Memang mereka itu dibelenggu. Tapi apa kan 11 bulan trainingnya mereka ya bisik-bisikin gitu kan mereka bersamanya selama 11 bulan. Akhirnya apa? Pas jamnya takjilan itu ya, kita harus heboh dulu kan? Heboh. Nah, bagusnya gimana? Kalau bisa disiapkan lebih awal, nah menuju jelang maghrib itu kita mojok duduk aja. Misalnya ya dekat Quran, mojok sebentar, tilawah sebentar ya itu kan. Habis itu kita, ya Allah, gitu. Kita berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah saya Ramadan hari ini. Ridhoilah ya Allah. Terus berdoa apa yang panjenengan mau inginkan Bu. Ya Allah luruskan pemahaman saya tentang Islam. Tumbuhkan keimanan saya. Ya Allah tolonglah saya, suami saya, anak-anak saya untuk beriman kepadamu. Ya Allah luaskanlah, lapangkanlah rizki kami. Ya Allah tolong bantu hutang-hutang kami dilunasi. Ya Allah itu enggak apa-apa. Semuanya didoakan, minta sama Allah. Dan yang paling kena itu ya jelas kita mintanya itu ya dengan penghayatan.
Jangan yang kemerungsung. Di dekat kita siapin aja tuh air putih. Nek wis adzan kita setengah kusuk itu. Udah batalin sebentar. Itu tuh masih jam-jam mustajab, Bu. Itu bulan Ramadan. Ini makanya saya kok rasa cepet banget, udah hari ke-8 loh, Bu. Jenengan dilis itu doa-doanya. Hari ke-segini saya mau doa ini. Itu serius. Rasakan itu, Bu. Jenengan rasakan sendiri betapa rahmatnya Allah itu melimpah ruah. Melimpah ruah. Apalagi gitu ya, Bu. Jenengan kalau tadi yang bulan-bulan biasa sunnah bisa mengikhtiarkan, alhamdulillah luar biasa. Dan yang paling jos lagi itu apa? Ketika di sholat malam sebetulnya. Nah, di sholat malam ini memang luar biasa ujiannya. Ya piye, awake kesel, ya kan? Seharian beraktivitas wis nandangi macam-macam rumah tangganya, pekerjaan bahkan masih bekerja gitu. Iya memang di situ tirakat yang paling kedua lainnya ya setelah emosi tadi di ini adalah kalau kita bisa mendapatkan keutamaannya sholat malam itu luar biasa. Nah ini memang bisa mendapat tuh hanya orang-orang istimewa. Maka kita minta itu tadi di waktu-waktu maghrib itu ya, menjelang maghrib, ya Allah bantu saya. Semoga saya bisa bangun, ya bukan tengah malam ya, mau sahur aja deh sebelum kita siapin sahur nih. Kan ini ngedrillnya dari Allah tuh dikasih training tuh enak banget ini saja nih bulan Ramadan. Sebelum nyiapin sahur, sholat dulu sebentar, 2 rakaat. Sholat malam. Untuk doanya itu hanya satu fokus atau boleh banyak? Boleh, Bu, boleh banyak. Enggak, boleh. Allah tuh aslinya begini loh. Tanpa kita mengucapkan, Allah tuh maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Dalam pikiran kita, Allah sangat tahu. Dan Allah sangat tahu kebaikan apa yang paling baik untuk kita. Tapi dengan kita berdoa, kita melafalkan, kita meminta, kita berikhtiar, ya Allah saya butuh pertolonganmu, ya Allah saya minta dibantu, saya minta ditolong. Tapi nek kita nggak pernah berdoa, nggak pernah minta, kayak seolah-olah nyun ngapunten, kita sombong banget, Bu. Allah tuh tahu, memang sangat tahu. Tapi nek kita tidak pernah berdoa, mengikhtiarkan untuk menengadahkan tangan, kita tuh koyok ngapunten, ya itu tadi kayak sombong, bisa mengurusi diri sendiri. Kita padahal nggak pernah bisa ngurusi diri sendiri. Jadi memang kalau berdoa gitu tadi aja. Bahkan Bu, jenengan ya sedekah misalnya 1.000, 2.000 diniatkan untuk ya misalnya keluarga sudah meninggal, itu bisa. Tapi tadi awalnya ya Allah, saya sedekah. Jebret gitu kan, sudah disedekahkan. Terimalah amal ini ya Allah. Dan saya hadiahkan bismillah amal soleh ini untuk disebut namanya. Mbah ini misalnya atau siapa atau bapak atau ibunya sudah pulang duluan misalnya, itu bisa. Jadi amal soleh itu bisa kita hadiahkan. Bukan hanya benda-benda yang bisa kita hadiahkan kepada orang lain. Tapi amal soleh itu bisa kita hadiahkan. Diniatkan. Apalagi anak-anak kita yaitu sangat butuh, Bu. Doanya ibu itu sangat butuh anak-anak kita. Kadang gitu Bu, kan yang namanya manusia kan naik turun ya. Kadang eleng, kadang nggak eleng gitu. Saya tuh kadang pas nggak eleng juga. Kok anak ki hari ini gak emosi terus kenapa gitu kan? Astagfirullah ditungake. Kayak gitu loh. Jadi emosi-emosinya kita tuh tapi alhamdulillah Allah masih mau mengingatkan kita tuh berarti kita harus bersyukur Bu, tetap alhamdulillah. Saya cuman kadang gitu, nek di hari yang kok anaknya rodok rewel, ringut ki kenapa gitu kan. Oh astagfirullahaladzim, berarti sayanya ini ada yang kurang. Jadi kembali ke saya, ke kita. Bukan nyalah ke bocahe. Salahmu mau ngene-ngene udan-udan kan rumah disenen-seneni. Wah salah itu. Kitanya salah, genteng nyalahke. Nah itu loh Bu. Nah ini sadar atau tidak sadar ini? Gitu ya, Masya Allah. Jadi memang luar biasa. Nek kita itu kembali lagi itu, Masya Allah, syahadat ini kita internalkan gitu ya, masuk dalam diri kita, tertanam keimanan itu bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita tidak pernah akan menyalahkan orang lain atas perilaku kita atau kejadian yang menimpa kita. Enggak, itu atas kehendaknya Allah.
Kan kadang kita sok kesel, jengkel ya Bu, nek orang lain melakukan apa ke kita nggak nyaman hatinya. Ya toh, mesti bruntel ngono-ngono kan. Saya sabar. Wah, ini maunya Allah untuk membelajarkan hati saya lebih lembut lagi. Membelajarkan saya lebih emosinya lebih tertata lagi. Kan gitu. Allah tuh sayang banget sama kita. Kitanya aja kadang nggak ngeh. Dibantu Allah untuk kita lebih baik lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, ada hal apa nih yang saya belum menteladani Rasul? Dulu Rasulullah itu seperti apa ketika ada kondisi seperti ini? Nah, ini baca sirah lagi. Baca lagi tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Kita kan kuat nih, utang panci, macam-macam gitu ya. Ayo kita nabung aja nih. Ibaratnya bikin kenceleng gitu ya, Bu. Saya mau beli buku sirah Nabawiyah. Kehidupan tentang Rasulullah SAW. Nabung, sewu, sampai nggak tahu kapan, dibuka sampai bisa beli itu buku. Nggak apa-apa kayak gitu. Harus diniatkan. Kenapa? Kalau nggak gitu, kita kan coba wes, nek nang medsos kan gimana ya? Ada yang memang bisa kita percaya, ada yang main kopas-kopas gitu kan. Dan bahkan sekarang itu sangat banyak sekali hadis-hadis palsu. Jadi memang gimana? Ya, kita harus satu, berangkat kajian itu untuk apa? Kita saling mengkonfirmasi apa yang sudah kita pahami. Yang keduanya, menambah ilmu. Terus apa? Nah, baca buku tetap butuh. Kenapa? Karena kalau kita datang di kajian itu terbatas waktunya. Yang kedua, ketika kita sudah baca buku, pas kajian seperti ini diskusi, dengan bisa saling diskusi. Nah, itu kan lebih menyenangkan. Daripada, slow, delok HP, scroll. Kita itu juga ini, ya luar biasa. Ujian juga toh. Nah itu loh, daripada nggak kayak gitu, udah baca. Banyak banget yang harus sebaiknya kita baca. Tentang apa? Ya perbaikan diri kita. Bagaimana anak kita bisa, ya speknya seperti, luar biasa kalau seperti ulama gitu ya. Seorang ulama itu yang menjadi panutan. Artinya ibunya harus speknya juga ibunya ulama kan gitu. Kalau pengen seperti itu. Kalau belum berani sampai sana, setidaknya, ya Allah saya ingin anak-anak saya soleh dan soleha. Maka spek ibunya juga, ya ibu yang solehah kan gitu. Ya toh Bu, itu logikanya cuma begitu doang. Tapi, sekali lagi, untuk bisa menuju perjalanan yang luar biasa panjangnya ini, kita butuh teman perjalanan, Bu. Kita nggak bisa sendiri. Karena kalau sendiri itu godaannya luar biasa. Maka, teman perjalanan itu siapa? Ya orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, hadirnya Inspira di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Kami tidak ingin hanya menjadi lembaga tempat kursus baca Quran. Iman. Maka, fasilitas hari Sabtu pagi ini, bagaimana kita yang mengenal Islam pelan-pelan sampai kita, ya Allah semoga gitu kan, saya ini yang menjadi hamba yang Kau ridhoi. Nah itu OTW-nya lama Bu, sabar. Saya juga OTW terus itu. Terus dalam perjalanan bagaimana kita menjadi hambanya Allah yang Allah ridhoi. Gitu ya Ibu semua. Alhamdulillah barakallah. Ada lagi terakhir yang mau didiskusikan? Mungkin kalau sirah Nabi mungkin terus punya rekomendasi kan banyak ya. Betul. Karangan nanti bisa mungkin disampaikan. Ya nanti saya ini dulu. Soalnya memang ada banyak ya. Jadi ada sirah yang menggali di sisi fokus di bagaimana Rasulullah mendidik. Ada sisi bagaimana Rasulullah itu dalam politik Islamnya. Loh gimana kalau nggak ada politik? Islam bisa jadi gitu kan tidak akan tersebar ketika tidak ada politik. Nah ini yang harus dipahami Bu. Politik itu tidak melulu tentang hal-hal kotor. Salah. Politik itu adalah bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai. Nah ini loh yang harus dipahami. Itu ada. Terus ada lagi yang memang Rasulullah itu di ini ya sirahnya itu tentang bagaimana ya perdagangannya. Jadi banyak sebetulnya. Nah kita pengen menggali yang dari mana dulu? Jadi ke ininya mungkin ya. Kalau seorang ibu dalam mendidik anak, dalam perjalanan beliau, akhlaknya. Nah, Masya Allah. Nah itu nanti kalau by name-nya siapa pengarangnya dan lain-lain harus bukan pengarang tapi penyusunnya ya.
Ya nanti saya ini lagi Bu, bismillah. Saya cari dulu, soalnya memang banyak sebetulnya. Kalau yang di rumah itu adanya yang ini, Mubarak Furi. Nah itu tebel banget bukunya dan ringan bahasanya, enteng, seolah-olah kita juga ini Bu. Ya, oh kita ada gitu, merasa di sana gitu. Nah itu perlu dibaca. Salah satunya yaitu Sirah Nabawiyah, yang itu menjadi kalau seorang penulis kan ada yang bestseller yang gitu-gitu ya. Nah itu salah satunya di Arab sana itu adalah buku bestseller dan itu sudah diterjemahkan. Gitu ya. Nah ada banyak sebetulnya, ada banyak yang tadi saya sampaikan dari sisi pendidikannya, perdagangannya, dan lain-lain, politiknya, dan lain-lain. Gitu Bu. Ya begitu, monggo bisa nabung dulu karena harganya mesti tidak murah. 200 ke atas dulu, kalau sekarang Allah alam ya. Nah, jadi nggak apa-apa, itu investasi dunia dan akhirat. Begitu ibu-ibu semua, sahabat cekap. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita cukupkan forum kita hari ini. Semoga Allah meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Semoga Allah bimbing kita, anak-anak kita, keluarga kita. Nah, maka salah satunya kita bersyukur adalah kita terus belajar. Nah, monggo saling mengikhtiarkan, saling mengingatkan teman yang lain, ya. Barangkali ada yang wali santri atau teman se-PBG-nya, diajak Bu, eman-eman. Ini adalah fasilitas untuk panjenengan. Ya, bismillah, setiap Sabtu pagi. Enggak lama, cuma 2 jam. Untuk bekal apa? Ya setidaknya gitu ya, untuk merefresh pikiran kita selama sepekan, ya toh? Ya begitu ibu-ibu semua, semoga Allah mudahkan, Allah istiqomahkan kita menjadi seorang pembelajar sejati. Baik, kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.